Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua sehat-sehat secara fisik, mental, dan keuangan ya. Sebelumnya kan aku sudah share video tentang cara mengatur untuk yang gajinya 2 juta dan 4 juta rupiah. Kali ini aku bakal share untuk yang gajinya 10 juta rupiah. Loh, kok banyak banget loncatnya dari 4 ke 10? Karena kebanyakan teman-teman di Instagram mintanya yang gaji 10 juta. Kalau teman-teman ada request untuk gaji yang jumlahnya lain, silahkan komen aja di bawah ya. Next aku akan buatin videonya. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video ini, aku sarankan untuk nonton dulu video aku yang judulnya Cara Mengatur Keuangan untuk yang gaji 2 juta ya. Di situ aku jelasin jenis pos pengeluarannya apa aja, termasuk contoh-contohnya. Kalau aku jelasin lagi di video ini jadi kepanjangan deh. Seperti biasa, untuk alokasi pos anggaran aku bagi jadi 3 kategori ya. Yang pertama untuk yang masih single, kedua untuk yang sudah menikah tapi belum ada anak, dan yang ketiga yang sudah menikah dan punya anak. Sekali lagi aku ingatkan, alokasi pos anggaran di sini bukan dijadikan patokan bulat-bulat loh ya. Disesuaikan lagi dengan standar hidup di daerah masing-masing dan juga kondisi keluarga. Apakah ada tanggungan di luar keluarga inti atau tidak? Apakah ada cicilan hutang yang signifikan atau tidak? Alokasi yang aku share ini bisa dijadikan patokan untuk teman-teman menyusun anggaran keluarga. Berikut alokasi anggaran untuk yang gajinya 10 juta dan masih single. Karena masih single dan tanggungan keluarga inti belum ada, harusnya sih bisa nabung atau investasi lebih banyak dong ya. Mumpung masih single loh, nanti kalau udah ada anak bakalan banyak pengeluaran, wajibnya. Makanya di sini aku alokasikan 25% untuk tabungan dan investasi. Berikutnya 5% adalah untuk amal, terus kalau ada cicilan ya 20%, kemudian untuk rumah tangga karena masih sendiri jadi cuma 30% ya atau 3 juta. Terus untuk keluarga kalau memang ada tanggungan di luar diri sendiri mungkin untuk orang tua atau kakak adik sebesar 4%. Terus untuk kebutuhan rutin lain ya, tahu kan ya ini misalnya adalah kebutuhan-kebutuhan di luar kebutuhan pokok yang ada setiap bulan misalnya untuk pulsa, wifi seperti itu. Sebesar 3%. Kemudian kebutuhan tidak rutin 3%. Ini misalnya adalah untuk kalau kita ada sinking fund untuk lebaran atau liburan misalnya, atau untuk perbaikan rumah. Terakhir adalah untuk kebutuhan pribadi sebesar 10%. Jadi lumayan ya, masih ada alokasi 10% besar untuk diri sendiri karena masih single. Udah di screenshot kan? Yang ini pie chartnya, jadi kelihatan ya persentase pembagiannya. Monggo silakan di screenshot dulu. Next adalah buat teman-teman yang udah menikah tapi belum ada anak. Jadi ada tanggungan tambahan ya suami atau istri. Seperti berikut. Pertama adalah tabungan sebesar 20% ya, agak menurun ya. Kemudian amal 4% atau 400.000. Cicilan masih sama nih 20% atau 2 juta. Terus kebutuhan rumah tangga agak naik sedikit jadi 35% atau 3,5 juta. Berikutnya untuk keluarga atau anak sebesar 6%, untuk kebutuhan rutin lain 4%, kebutuhan tidak rutinnya juga 4%, dan kebutuhan pribadi turun 7%. Dan ini pie chartnya, di situ kelihatan pembagiannya ya. Memang agak berubah sedikit dari yang masih single tentunya. Kebutuhan rumah tangga pasti akan naik, tapi kebutuhan pribadi berkurang. Kemudian kemampuan untuk nabung juga berkurang. Terakhir, buat yang sudah menikah dan punya anak. Untuk yang ini mungkin lebih sedikit porsi investasi atau tabungan karena dialokasikan juga untuk anak yang pastinya banyak kebutuhan ya. Berikut alokasinya untuk tabungan sebesar 15% ya, sedikit turun yaitu 1,5 juta. Kemudian untuk amal masih sama 4%. Cicilan juga turun dikit jadi 16% saja. Untuk rumah tangga naik jadi 40% atau 4 juta. Kemudian untuk keluarga atau anak pastinya naik dong jadi 10% karena sudah ada anak ya kan. Kebutuhan rutin lain dan kebutuhan tidak rutin masih sama sekitar 4%. Dan kebutuhan pribadi juga masih sama 7%. Silakan di screenshot dulu ya tabelnya teman-teman. Dan ini dia pie chartnya ya. Persentase di pie chart kelihatan ya, yang signifikan adalah kenaikan biaya rumah tangga dan keluarga. Silakan di screenshot dulu pie chartnya. Sudah lengkap ya 3 kategori alokasi pos anggaran. Aku mau kasih tambahan informasi yang sangat-sangat penting buat teman-teman. Mengatur arus kas keluar masuk atau bahasa kerennya cash flow adalah super penting dalam mengatur keuangan rumah tangga. Itu adalah bagian dari pondasi perencanaan keuangan. Nih, aku tunjukin ya. Jadi, ibarat membangun rumah, mengatur cash flow itu adalah bagian dari pondasi rumah.
Selain cash flow, ada juga rasio hutang dan dana darurat. Apa jadinya kalau pondasi rumah nggak sesuai standar yang berlaku? Ya begitu ada gempa atau angin puting beliung ya langsung rontok ya. Hiks. Makanya mengatur cash flow itu maha penting. Aku udah nggak tahu lagi deh gimana menekankan sama teman-teman pentingnya ngatur cash flow ini ya. Makanya teman-teman ya, aku bener-bener menekankan agar beresin cash flow-nya dulu ya. Gimana cara mengatur cash flow supaya tetap surplus. Itu aja dulu sebelum melangkah ke step-step berikutnya termasuk investasi. Bikin pondasi yang kuat dulu. Terbukti loh ya, buat temen-temen yang pondasi keuangannya kuat saat diterpa pandemi, nggak gampang ambiar ya kan? Sedangkan yang pondasi keuangannya kurang kuat, apa yang terjadi saat pandemi? Sedih kan liatnya? Makanya teman-teman, ayo mulai diberesin sekarang juga ya. Makasih banget teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai dan juga yang memanfaatkan sharing ini untuk mengatur keuangan keluarga. Subscribe yuk! Like dan share sebanyak-banyaknya ke sosmed teman-teman semua. Stay healthy and happy. I'll see you on the next video. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.